Saya Dr. Anda Hania dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Panti Asuhan Pondok Pesantren Mitra Arafah yang beralamatkan di Jalan Jemur Sari 8 nomor 132 Surabaya akan menyampaikan suatu tema pentingnya introspeksi diri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tiada kata yang paling indah kecuali ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan nikmat dan rahmatnya pada kita semua, utamanya nikmat berupa umur, kesempatan dan kesehatan serta iman wal Islam, sehingga di pagi yang penuh berkah ini kita dapat bertemu kembali melalui Radio Republik Indonesia Surabaya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, ahli keluarga beliau serta para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang ada di studio dan pendengar RRI di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah. Betapa pentingnya introspeksi diri. Sebab Allah menganjurkan kepada kita semua di Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur summa qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Allah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Para jamaah yang ada di studio dan pendengar RRI di mana saja berada, rahimakumullah. Pada surat Al-Hasyr ayat 18, intinya ialah Allah memerintahkan kepada orang yang beriman agar selalu meningkatkan iman dan takwa kepadanya. Bahkan pendengar, pada salah satu surat Al-Hasyr ayat 18 ini, di dalam satu ayat ada perintah takwa 2 kali. Kenapa perintah takwa selalu didengung-dengungkan Rasulullah bahkan setiap khutbah, baik khutbah Jumat, khutbah nikah, bahkan khutbah hari raya? Ada 2 alasan. Yang pertama, karena banyak orang yang beriman tapi belum takwa. Misalnya ada yang agamanya Islam tapi KTP-nya saja. Berarti nanti yang masuk surga KTP-nya saja, orangnya nggak masuk. Alasan yang kedua, karena keberadaan iman kita kadang bertambah, kadang berkurang. Kadang naik, kadang turun, kadang menebal, kadang menipis.
Bahkan kadang rajin, kadang males. Nah, untuk itu, adapun yang kedua dalam ayat ini, selain anjuran selalu meningkatkan iman dan takwa pendengar, yaitu anjuran introspeksi diri. Wal tandur nafsumma qaddamat lighaid. Dan perhatikan dirimu masing-masing, apa yang kamu perbuat untuk persiapan hari esok. Maka hari esok di situ di dalam kurung akhirat. Karena di sini diterangkan betapa pentingnya introspeksi atau mawas diri atau evaluasi, karena banyak yang pinter mengoreksi kekurangan orang lain, tidak banyak orang yang pinter mengoreksi diri kita sendiri. Bahkan pendengar, waktu yang kita jalani juga begitu cepat, tidak terasa detik, menit, hari, bahkan bulan dan tahun. Secara lahiriah jumlah umur kita tambah, tapi jatah umur kita semakin berkurang. Maka kita sangat berharap pendengar, semoga tahun yang akan kita jalani bersama menjadi tahun yang lebih baik, lebih berkah dan penuh rahmat, bahkan penuh dengan kesuksesan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para jamaah yang dari studio dan pendengar RRI rahimakumullah, untuk mengadakan evaluasi diri atau mawas diri, maka dapat menggunakan yang pertama dengan metode muhasabah. Muhasabah yaitu menghitung-hitung terhadap umur yang kita jalani bersama. Sudah berapa tahunkah saya hidup? Yang kedua, sudah banyakkah bekal yang kita kumpulkan? Yang ketiga, tinggal berapa tahunkah kita hidup? Tidak ada yang tahu. Adapun metode yang kedua selain dengan muhasabah, yaitu kalau dalam ilmu psikologi itu mengenal diri. Rasulullah pernah bersabda, "Man arafa nafsahu arafa rabbahu." Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan semakin kenal dengan Allah. Misalnya pendengar, saya ini dari mana? Dulu sebelum kita lahir berarti kita di mana? Itu aja nggak bisa jawab. Pasti kita dari Allah. Lantaran bapak ibu kita mewujud terlahir di dunia ini. Tetapi yang memberi kehidupan kita semuanya pasti Allah. Mengenal diri, misalnya kami pernah mengikuti manajemen hidayah. Jadi waktu itu ada gambar jantung di layar, lalu jantung itu berdetak, dak dak dak, lalu motivatornya bertanya, siapa yang menggerakkan jantung kita? Allah. Coba dapat kita gambarkan pendengar, bahwa yang namanya sanyunya air aja, kalau dihidupkan 1 bulan saja tidak pernah berhenti, pasti dia akan terbakar. Sedangkan jantung kita ini loh berdetak mulai lahir sampai ada yang usia 75 tahun. Kemarin yang saya mendatangi mensyukuri kelahirannya di Manyarejo itu usia 84 tahun. Itu jantungnya tetap berdetak. Siapa yang menggerakkan? Allah. Nah, kita ini dari Allah. Untuk apa hidup di dunia? Tujuannya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Agar kita, dan tidaklah kami ciptakan, kata Allah, melainkan kepada manusia dan jin agar beribadah. Nah, setelah ini kita akan kemana? Kalau sudah sepuh, akhirnya meninggal.
atau mati sami mawon. Yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua dari Allah akan kembali kepada Allah. Ya, saya kira itu sebagai pengantar apa yang kami sampaikan pada pendengar dan para jamaah yang ada di studio, bahwa betapa pentingnya introspeksi diri, karena saat ini saya ditemani para jamaah yang ada di studio. Mungkin ada yang kurang paham atau ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani Haider dari Majelis Taklim Ar-Ridho Tenggilis Mejoyo, Surabaya, akan bertanya kepada Ustadzah Hajah Haniah. Silakan. Mengapa kita harus introspeksi atau mawas diri? Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan dari Bu Hajah Ani Haidir. Mengapa kita harus introspeksi? Selama ini kalau kita introspeksi itu akan menemukan kekurangan kita. Tanpa introspeksi kita merasa sudah baik gitu. Misalnya tahun kemarin ini dari segi ibadah misalnya. Kalau tahun kemarin sholat saya masih sering telat. Saya usahakan tahun ini lebih tepat waktu. Itu hijrah. Merubah dari yang tidak baik menjadi baik. Nah, itu hanya bisa dilakukan setelah introspeksi. Bahkan Rasulullah bersabda, kalau kita kepingin menjadi orang yang bersyukur, unduru ila asfala minkum wala tanduru ila fauqakum. Supaya kita menjadi orang yang bersyukur, urusan materi lihat di bawah kamu. Kalau melihat ke atas, wah, bahasa Jawanya kalau ndangak terus kok kejungkel. Makanya lihat ke bawah. Jadi kalau kita misalnya yang punya rumah, lihat saudara kita masih ada yang ngontrak. Yang ngontrak pun alhamdulillah bisa bayar. Loh, terus melihat ke bawah. Ada saudara-saudara kita yang sementara tinggal di kolom-kolom jembatan, ya itu kita melihat terus di bawah kita urusan materi. Insya Allah sering alhamdulillah. Tapi urusan ilmu, kebaikan, ibadah lihat di atas kamu, supaya kita tidak pernah merasa sudah baik. Karena kalau kita saya pribadi misalnya, saya melihat para guru saya yang Bapak Profesor Ali Aziz itu ya, itu guru saya. Kalau saya S1 tidak ada apa-apanya dibanding dengan para profesor yang ilmunya jauh lebih tinggi daripada apa yang saya miliki. Bahkan sampai saat ini saya pun tidak pernah merasa pinter. Sehingga kalau merasa bodoh itu termotivasi untuk belajar terus. Ya, jadi seperti anak yang punya prestasi, ojo rumangsa pinter, ada temanmu yang lebih pinter. Jadi supaya kamu termotivasi semangat belajar. Jadi terus terang pendengar, dengan introspeksi kita akan menemukan kekurangan diri kita. Kalau dari segi ibadah, monggo kita perbaiki. Waktunya sholat mungkin supaya tidak cenderung ngolor-ngolor waktu. Kadang-kadang betapa sulitnya sholat khusyuk. Nah, maka ada resep-resep supaya kita kiatnya sholatnya bisa khusyuk, harus menambah ilmu. Nah, itu pentingnya introspeksi. Lalu ada yang kedua, satu menemukan kekurangannya, yang kedua agar menuju lebih baik. Kalau introspeksi menemukan kekurangan, setelah menemukan kekurangan, kita perbaiki kekurangan kita supaya tahun yang akan datang menjadi yang lebih
lebih baik, dan semoga kita termasuk orang yang beruntung supaya hidup kita berkualitas. Nah, saya kira begitu. Mungkin ada yang ditanyakan jamaah kami, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nyonya Haja Maidi dari Majelis Taklim Arido, Masjid Arido, Jalan Raya Tenggilis, Surabaya. Saya mau menanyakan kepada Ustazah Haja Haniah, Silakan. yaitu mengenai apa akibatnya jika seorang tidak pernah introspeksi diri. Demikian pertanyaan saya, dan atas jawabannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan Ibu Hajah Maidi dari Majelis Taklim Masjid Arido. Apa akibatnya jikalau seseorang tidak pernah introspeksi? Yang pertama, akibatnya kalau tidak pernah introspeksi, tidak ada perubahan. Karena perubahan itu baru kita laksanakan setelah kita introspeksi. Tidak ada perubahan, satu. Yang kedua, merasa dirinya sudah baik. Makanya Allah menganjurkan agar kita wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang kamu perbuat itu untuk persiapan hari esok. Karena kita akan merasakan betapa mahalnya umur kalau sudah meninggal. Kita akan merasakan nikmatnya sehat kalau sudah sakit. Bahkan kita akan merasakan nikmatnya punya uang kalau pernah merasakan tidak punya uang. Nah, itu pentingnya kita introspeksi. Yang pertama adalah supaya kita akibatnya, maaf, kalau tidak mau introspeksi, satu, tidak ada perubahan menjadi lebih baik, akhirnya stabil, tidak pernah ada peningkatan, tidak dinamis hidupnya. Yang kedua, hidupnya tidak berkualitas. Ya, karena merasa sudah baik itu. Contohnya pendengar, sekolahan yang akan kenaikan kelas itu pasti ada evaluasi. Nah, evaluasi itu adalah ujian. Tandanya kita hidup berkualitas kalau hidup ini sudah diuji lalu lulus. Maka akan mendapat gelar sabar kalau sudah ada ujian. Maka seandainya sewaktu sekolah itu tanpa ujian, naik saja sudah sakarepmu misalnya. Nah, itu sekolah itu dinamakan tidak berkualitas. Maka di sini bahasa lain dari introspeksi adalah evaluasi. Nah, evaluasi diri. Yang mana evaluasi itu, pendengar, tidak harus setiap tahun, bahkan setiap hari. Kita mau tidur, introspeksi. Sehari tadi saya ngapain? Sholatnya wis tepat apa belum? Leku ngerasani wis ping piro. itu introspeksi itu tidak harus setiap tahun, setiap saat, karena Rasulullah menganjurkan hasibu anfusakum qabla an tuhasibu, perhitungkan perbuatanmu sebelum diperhitungkan oleh Allah. Misalnya yang saat ini lagi musim media sosial, ada pertanyaan, ibu-ibu lebih banyak buka Quran apa buka WA? Kayaknya jawabannya yang nomor 2. Nah, itu kita mau nggak introspeksi. Kadang-kadang kita hanyut waktu kita ini loh, kok banyak untuk WA-an, banyak untuk bersantai, banyak untuk tidur.
Nah, ibadahnya itu berapa persen dari umur yang kita jalani ini? Nah, ini saya pun juga introspeksi, bukan hanya ibu-ibu, saya pun juga introspeksi. Apalagi kalau pekerjaannya itu guru, penceramah, itu jangan sampai bisa ngomong tok. Diusahakan kalau pendengar RRI menjadi orang tua, jadilah contoh kepada anaknya. Sehingga Allah mengingatkan pada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu surat At-Tahrim ayat 6. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Ya Allah mendahulukan dirimu dulu, baru keluargamu. Artinya kita sebagai orang tua kalau ingin punya anak yang soleh-solihah, ya jadikan orang tuanya harus soleh-solihah dulu. Kalau kepengen anak kita rajin ngaji, berarti orang tuanya harus rajin ngaji. Jangan sampai antara yang kita omongkan dengan prakteknya kehidupan itu berbalik. Ya ini, apalagi kita harus mengantisipasi anak-anak kita yang cucu kita bahkan kecil-kecil sudah pegangannya HP. Nah, marilah kita tanamkan generasi kita dengan keimanan yang kuat, karena akidah itu diumpamakan rumah itu pondasi. Nah, syukur-syukur kalau mau di pesantren itu malah lebih baik untuk mencari sarana tempat mencari ilmu agama yang lebih banyak. Kalau di sekolah itu kan hanya terbatas pelajaran ilmu agama, makanya kita harus bisa membedakan pelajaran agama dengan pendidikan agama. Kalau pelajaran itu tempatnya di sekolah, kalau pendidikan tempatnya mulai di rumah. Ya, karena tidak sedikit yang agamanya dapat 9, sholatnya males. Nah, berarti kurang adanya keteladanan dari kedua orang tua. Saya kira demikian tadi pertanyaannya, apa akibatnya kalau tidak introspeksi diri, selain tidak pernah mengetahui kekurangannya, yang kedua merasa dirinya sudah baik, yang ketiga hidupnya kurang berkualitas. Saya kira demikian. Ada pertanyaan yang masih ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Eni Yuningsih dari Majelis Taklim Masjid Ar-Ridho, Jalan Tenggilis Mejoyo, Surabaya. Saya akan bertanya kepada Ustazah Hajah Haniah. Silakan Ibu. Bagaimana caranya mengadakan evaluasi atau introspeksi terhadap diri kita sendiri? Atas jawabannya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baca ini yang sudah menanyakan bagaimana caranya mengadakan evaluasi atau introspeksi diri. Yang kami sampaikan tadi sebetulnya sudah saya singgung, bahwa yang pertama yaitu kalau ilmu tasawufnya muhasabah, menghitung-hitung terhadap umur yang kita jalani. Misalnya sudah berapa tahun saya hidup, sudah banyakkah bekal yang kita kumpulkan, karena kita ini pendengar terus terang akan pergi jauh yang tidak akan kembali lagi. Ketika kita bepergian jauh, maka butuh bekal yang banyak. Sebab kalau sangunya banyak, maka akan tenang hatinya karena tidak khawatir kehabisan bekal. Artinya, ketenangan yang kita harapkan mudah-mudahan sampai menghadap Allah, sehingga Allah memanggil dengan panggilan yang mesra. Di surat Al-Fajr pendengar, ayat 27 sampai 30, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya. Yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Ridho itu kita seneng karena waktu meninggal itu amal solehnya banyak. Lah Allah juga ridho. Ridho dan diridhoi. Kita puas, Allah pun juga ridho. Nah itu kalau waktu meninggal kok amal solehnya banyak, itu tenang gitu. Nah terbukti pendengar, saya punya jamaah di Semolawaru Selatan. Ibu Hajah Muhtar itu pekerjaannya memandikan jenazah. Ketika saya menyampaikan surat An-Nahl ayat 32, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dengan membawa amal soleh yang banyak, maka dia akan mendapatkan ucapan malaikat salamun alaikum, keselamatan atas kalian dan masuklah ke dalam surga disebabkan oleh amal-amal yang kamu kerjakan. Itu di surat An-Nahl ayat 32. Nah itu caranya mengadakan evaluasi. Saya ulang pendengar. Yang pertama adalah dengan menghitung-hitung terhadap umur yang kita jalani. Yang kedua yaitu dengan cara mengenal diri. Sebagaimana sabda Rasulullah, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenal diri kita akan kenal dengan Allah. Kita dulu tidak ada menjadi ada. Siapa yang mengadakan? Allah. Untuk apa hidup ini? Untuk beribadah. Setelah hidup ini kita akan kemana? Akan kembali menghadap Sang Maha Pencipta, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu cara yang kedua. Dan yang ketiga yang kita koreksi adalah hablum minallah minan nas. Hablum minallahnya ibadah kita selama ini sudah tepatkah waktu sholat kita? Sudah khusyukkah sholat kita? Sudahkah kita menginfakkan sebagian harta yang kita diberikan Allah kepada kita gitu. Sedangkan minanas yaitu bagaimana hubungan kita dengan tetangga yang masih punya orang tua, bagaimana hubungan anak dengan orang tua. Sudahkah menjadi anak yang berbakti? Sudahkah menjadi anak yang membahagiakan orang tua gitu. Nah itu minanasnya nomor 1 orang tua, keluarga, baru tetangga, dan handetolan. Ya, di sini yang dimaksud kaitannya dengan cara introspeksi diri, karena jaminan dari Allah orang yang baik hablu minallah dan baik hablu minanasnya dijamin hidupnya tidak akan sengsara. Itu di surat Ali Imran 112, dzuribat alaihimul dzillatu ainama tuqifu illa bihabli minallah wa habli minanas. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dibarengi oleh hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu saya Dr. Anda Haniah dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Panti Asuhan Pondok Pesantren Mitra Arafah yang beralamatkan di Wonocolo Gang 8 nomor 32 Surabaya mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka
ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka min husnil khotimah wa la takhtim alaina min su'il khotimah. Allahumma ighfir lana wali walidina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.